warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan aktivitas kita Yasin pada hari Jumat. Semoga memberikan berkah kepada kita semua. Yang penting akan memperbaiki akhlak kita semua, anak-anak kami dan kami juga guru-guru kami semua. Pada pagi ini, Ibu hanya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga kita masih bisa belajar pada hari ini untuk belajar bagaimana menerapkan budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di link Jimit saya. Saya akan membuat memaparkan budaya positif dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah dilakukan. Konsep inti budaya positif yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, perubahan paradigma positif. Sebentar Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekarang akan kita bahas satu persatu mengenai konsep inti budaya positif tersebut. Baik, kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru artinya dengan pandangan baru tentang pendidikan. Di sini di era pendidikan sekarang, kita kan sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka ini kita dianjurkan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya berdiferensiasi ini untuk apa? Intinya kita ingin menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid yang bisa mengembangkan nilai-nilai pada murid-murid kita. Nilai-nilai apa saja? Nilai-nilai kebajikan tentunya ya, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau misalnya yang kita kenal sekarang di kurikulum merdeka ini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 nilai kebajikan yang dikembangkan di profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang hendaknya bisa kita terapkan atau bisa kita kembangkan kepada peserta didik kita di era pembelajaran pada saat ini. Jadi pembelajaran kurikulum merdeka sekarang ini. Baik, kita lanjutkan. Ini saya melihat lagi sebagai ini guru, kita sering dalam menerapkan budaya positif itu sering kita yang mengontrol keadaan perilaku murid, dia mau seperti apa, kita yang kontrol biasanya. Ya, lanjut lagi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya mengontrol murid itu boleh enggak? Kita lihat ilusi mengontrol guru mengontrol murid. Yang pertama, guru yang mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ilusi. Ilusi itu kan belum pasti ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa untuk anak-anak. Nah, ini ilusi, berarti belum tentu benar. Kira-kira ilusi-ilusi mengontrol ini apakah bisa tidak menguatkan karakter murid dengan kita terapkan di sekolah? Nah, kita lanjutkan.
Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nanti kita bahas lagi ya Bapak Ibu. Kemudian stimulus respon ini apa? Stimulus respon tentang dunia, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrol tentang dunia, realitas kita berbeda. Artinya ada yang memandang bahwa kebutuhan kita itu sama, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat bahwa semua hal itu sama, tapi teori kontrol tentang dunia itu tidak semua orang punya gambaran yang sama, berarti gambaran mereka berbeda. Ini beberapa paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik, kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ataupun ancaman atau hukuman. Artinya, disiplin positif ini sudah tertanam pada diri murid-murid kita tanpa ada iming-iming reward, tanpa ada ancaman atau tanpa hukuman. Nah, di sini bagaimana komitmen kita untuk menerapkan disiplin positif pada murid-murid kita, bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif atau menghadirkan siswa itu atau murid-murid kita itu punya keyakinan dan punya pemahaman, keyakinan ya, untuk melakukan suatu hal yang sudah kita sepakati bersama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang dari tadi kita bicara kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya kan profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu apa saja nilai-nilai kebajikan yang bisa kita kembangkan? Nah, ini sebenarnya sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contohnya, ada yang profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan. Sekarang di kurikulum Merdeka, kita ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sudah khusus. Di sini, di kurikulum Merdeka, ada kegiatan proyek yang khusus untuk menguatkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Kemudian ada nilai toleransi, ada nilai rasa hormat, integritas, dan sebagainya. Ada juga cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini nilai universal yang tercantum ke dalam 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ya, ada rendah hati, percaya diri, dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai universal, kebajikan universal. Nah, sekarang kita lihat dulu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan, kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia ini apa nih hubungannya dengan disiplin positif, dengan nilai-nilai kebajikan universal? Dan nilai kebajikan tentu saja ini untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Kita akan lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Kita mungkin kita rasakan sendiri. Kadangkala
kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga kadang-kadang kita menginginkan penghargaan atau imbalan, dan masih banyak juga orang-orang yang melakukan suatu kebajikan itu memang karena dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3 yang menyebabkan perilaku manusia. Yang pertama, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Dia akan berbuat baik atau mentaati peraturan atau akan disiplin supaya tidak dihukum atau terhindar dari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ada juga yang dia mau berbuat seperti itu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau mendapat reward. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, kita harapkan motivasi yang nomor 3 ini yang ada pada diri kita, yang bisa lahir pada anak-anak kita. Karena dengan adanya motivasi dalam diri sendiri, mereka itu akan melakukan setiap hal-hal positif, kemudian mentaati peraturan itu berdasarkan dari keyakinan diri sendiri. Mereka hanya ingin menghargai diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita di sini ada hukuman, kita bedakan mana hukuman, mana penghargaan. Kalau yang menyakitkan itu adalah hukuman. Kemudian yang melahirkan rasa tidak nyaman kepada peserta didik atau kepada orang yang mendapatkan hukuman, itu berarti dia mendapatkan hukuman. Kemudian menimbulkan rasa takut dengan pemaksaan, sehingga kalau murid kita, dia akan menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Itu adalah hukuman. Contohnya, mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan atau menilai apakah selama ini konsekuensi atau hukuman yang kita berikan kepada murid. Misalnya mereka tidak menulis, kita memberikan hukuman mereka harus lari keliling lapangan 3 kali misalnya. Nah, itu adalah hukuman. Kalau rasanya akan menyakitkan dan murid-murid juga akan merasa terpaksa. Kemudian penghargaan itu seperti apa atau reward? Reward ini tidak efektif sebenarnya karena untuk mendisiplinkan murid, kalau kita berikan reward bisa jadi kalau belum lahir keyakinan pada diri dia sendiri, belum lahir motivasi intrinsik, bisa jadi dia berbuat itu dengan mengharapkan reward saja. Ya. Kemudian reward ini bisa merusak hubungan. Nanti ada yang tidak mendapatkan reward, dia merasa dia tidak diperhatikan. Atau mungkin kita begini, di kelas atau di sekolah, kita merasa murid-murid akan merasa kita pilih kasih kepada salah seorang dari murid-murid kita. Kemudian bisa saja reward itu akan mematikan kreativitas. Kapan mematikan kreativitas? Kalau si murid ini dia mengharapkan penghargaan, apapun yang dia lakukan, kreativitas yang dia lakukan hanya untuk mengharapkan penghargaan. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kalau di kurikulum Merdeka, sekarang kan tidak dianjurkan lagi dengan sistem ranking. Tapi di sekolah kita atau di sekolah di mana saja masih ada sistem ranking ini. Ada yang berpendapat bahwa ranking ini rasanya seperti menghukum murid yang tidak mendapat juara. Misalnya ada siswa yang mendapat juara 2. Dia merasa terhukum karena dia tidak dapat juara 1. Atau dia merasa terhukum karena ada yang juara 3 merasa terhukum karena dia tidak dapat juara 1, padahal dia sudah berbuat lebih. Nah, sekarang dilemanya, apakah sistem ranking ini benar-benar tidak boleh kita lakukan? Mungkin boleh, kita ini untuk menghargai peserta didik kita, dia sudah berbuat, sudah belajar lebih banyak, kemudian belajar lebih tekun, sehingga kita bisa memberikan reward. Tapi dengan ini jangan lupa kita arahkan mereka bahwa ranking ini adalah penghargaan terhadap kreativitas mereka, terhadap kerja keras mereka. Yang lain semua anak itu tidak
tidak gagal, cuma mereka mungkin harus belajar lebih rajin lagi. Kemudian ada penghargaan yang sifatnya akan merampas hak menghargai dirinya. Kapan ini terjadi? Ketika dia memperoleh sesuatu hal, dia hanya dihargai sebagai misalnya dapat piala, dapat juara, itu saja. Artinya dia berbuat hanya untuk mendapat ranking, misalnya berusaha hanya untuk mendapat ranking. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa penghargaan tersebut dapat merampas hak menghargai dirinya. Baik, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Yang tadi dengan identitas gagal, artinya hukuman ini bisa dikatakan kita menegakkan disiplin dengan hukuman ini sebagai suatu kegagalan. Kemudian penghargaan tidak selamanya, penghargaan itu bisa kita gunakan untuk menegakkan disiplin. Nah, sekarang bagaimana juga ada konsep lain yang diajukan, ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi ini ini bisa menjadi penguatan jangka pendek, kemudian perlu dikontrol, ada stimulus, dan semua menghormati peraturan. Kemudian konsekuensi ini seperti apa? Ini kita kan kalau ada kesepakatan atau kesepahaman, kita misalnya kalau tidak menulis nanti konsekuensinya harus seperti apa. Kalau dia tidak masuk terlambat, konsekuensinya harus seperti apa. Misalnya guru olahraga misalnya, guru olahraga ada siswa yang terlambat dalam pelajaran olahraga. Kemudian yang terlambat ini disuruh lari keliling lapangan voli misalnya 3 kali. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, ini dikatakan sebagai konsekuensi karena itu sudah kesepakatan bersama bahwa siapapun yang terlambat dia harus misalnya harus keliling lapangan. Kita di kelas juga seperti itu. Misalnya siapa yang terlambat masuk, konsekuensinya harus misalnya harus hafal 1 surat pendek misalnya. Itu konsekuensi yang harus disepakati, yang sudah disepakati dan mereka harus melakukannya. Nah, kalau misalnya ada yang mengganggu teman, kita sudah buat kesepakatannya. Kalau mengganggu teman, konsekuensinya harus seperti apa. Dan mereka paham kalau mereka berbuat seperti itu, mereka harus menanggung konsekuensinya. Nah, sekarang restitusi. Restitusi ini cara terbaik untuk menyelesaikan masalah disiplin dan masalah-masalah lainnya di sekolah. Dengan restitusi diharapkan murid ini bisa memiliki kesadaran bahwa itu salah, yang mereka lakukan itu salah, dan mereka bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, di restitusi ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nanti kita lihat. Di sini di restitusi ini, konsep restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya dia akan dididik atau dibimbing untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya, kita tidak memaksakan seorang murid itu harus seperti apa. Kita tanamkan dulu, kalau misalnya dia berbuat kesalahan, dia sadar bahwa manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Tapi dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dengan kesadaran ini, nanti kita mengarahkan dia bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nanti mereka bisa, saya kalau misalnya ini karena saya salah, saya minta maaf, saya akan bertanggung jawab, saya akan memperbaikinya dengan cara apa misalnya. Itu merupakan salah satu contoh restitusi. Baik, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Artinya bukan kita yang memaksakan si murid untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dia atas kesadarannya sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan dan sebagainya. Jangan. Oh lagi. Anak yang mulai kalau dalam kagak mau. Kok ini aja ji? Oke, sebentar ya. Sekarang kita lihat tadi ya, kita sudah bahas apa itu hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit contohnya, karena dia tidak mengerjakan PR. Ini untuk kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru marah dan murid takut akibatnya ya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian ini peraturan yang mungkin sudah kita sampaikan kepada mereka sebelumnya. Kemudian restitusi bagaimana kalau konsep restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita tanyakan dulu, kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kemudian kira-kira kalau tidak mengerjakan PR itu boleh tidak? Apa dia melanggar keyakinan kelas? Tidak. Kalau misalnya dia jawab iya, kira-kira kalau misalnya dia salah, apa yang harusnya dia lakukan supaya ke depan tidak lagi terulang kejadian seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai restitusi. Kita menuntun murid untuk supaya dia sadar, kemudian dia menyadari kesalahannya, dan dia mau memperbaiki diri, dan ada solusi. Dia lahir sendiri solusi dari dia bagaimana memperbaiki kesalahannya. Baik. Ini yang restitusi ya. Sekarang kita lihat 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru selama ini ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nanti kita lihat seperti apa. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Artinya, setiap murid melakukan kesalahan langsung dijatuhi hukuman. Ada hukum, ada hukumannya. Itu posisi kita sebagai seorang penghukum. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang dan konsekuensinya. Artinya semua kesalahan yang dia lakukan selalu kita kaitkan dengan peraturan apa yang dilanggar. Kalau kita langgar, konsekuensinya apa, itu namanya pemantau. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Artinya kadang-kadang kalau kita berlaku sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, kita akan kalau siswa itu sudah capek-capek kita arahkan tidak mau mengerti dan kita abaikan. Ya sudahlah kalau misalnya dia tidak mau, itu seperti teman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya ini kan kita sering di kelas itu ada sesi-sesi anak-anak, kan saya juga pernah seperti itu. Bu Guru, sesi Mama Dedeh ya sekarang, seperti itu. Artinya kita kalau ada siswa yang berbuat salah, ini gurunya dia menyampaikan petuah-petuahnya sehingga si murid ini dia merasa bersalah. Dia akan merasa dengan kecewa dengan dirinya sendiri, karena contohnya ini ya, beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kamu tidak kasihan dengan saya, kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu di rumah, orang tua kamu sudah capek ke sawah dan sebagainya. Ini statement-statement seperti itu sebenarnya membuat rasa bersalah. Kita
tanpa kita sadari kita memang sering berada di posisi tersebut. Saya sendiri juga sering sebagai penghukum juga, sebagai pemantau, sebagai teman, kalau kita sering apa yang kita sampaikan itu malah kita sendiri yang harus kita buat. Kita jadinya kita kita terima saja apa yang mereka buat. Nah, sekarang posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, disinilah posisi kontrol terbaik yang seharusnya ada pada diri kita. Di sini tadi kita sudah belajar restitusi. Sebagai manajer ini dia sudah menerapkan restitusi. Bagaimana membuat si seorang murid itu yang membuat kesalahan, dia bisa menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya dengan sukarela. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan apa yang seharusnya dilakukan. Semoga kita ke depan bisa menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Baik, sekarang untuk salah satu cara membuat melakukan budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah itu banyak cara. Kalau di sekolah kita kan ada literasi, kemudian di hari Jumat ada yasinan bersama, kemudian ada sumbangan di hari Jumat. Kemudian di setiap hari itu ada sholat zuhur berjamaah, mengaji 15 menit sebelum mulai belajar, itu adalah hal-hal positif atau budaya positif yang sudah ada pada sekolah kita, di sekolah kita. Nah, sekarang selain itu apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Bentar ya. Kenapa dikatakan keyakinan bukan peraturan? Keyakinan ini hal yang sudah kita yakini bersama. Kalau misalnya di sekolah, berarti diyakini di sekolah. Seperti halnya misalnya kita kalau berkendaraan bermotor, naik Honda misalnya, kita kan pakai helm. Pakai helm ini adalah merupakan suatu keyakinan karena kita tahu bahwa helm itu akan menyelamatkan kita kalau misalnya kecelakaan. Kalau panas kita tidak akan terlalu panas. Kalau kecelakaan akan menyelamatkan kepala kita. Nah, dulu pada saat COVID, pakai masker juga awalnya sebagai aturan harus pakai masker, tapi lama-lama orang merasa bahwa masker itu adalah kebutuhannya. Mereka yakin bahwa masker itu bisa menjaga kesehatan. Oke. Dalam membuat pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan. Tidak perlu terlalu banyak keyakinannya, tapi hal-hal yang mudah diingat saja. Dan pernyataannya universal, lebih abstrak daripada peraturan, dibuat dalam bentuk positif. Artinya kata-katanya positif, bukan kata larangan. Misalnya, tidak boleh bolos. Itu tidak boleh bolos itu kata negatif, tapi yang positifnya seperti apa? Siswa kelas 12 misalnya, 12 IPA 1 tidak akan bolos atau akan belajar dengan tenang, misalnya seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini hasil kesepakatan bersama dari warga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini bukan satu hal yang baku. Artinya besok kalau kita mau ganti lagi boleh nggak? Boleh, karena dia tidak baku. Kita bisa menambahkan atau bisa meninjau ulang. Baik. Di segitiga restitusi, tadi kan seorang manajer, posisi kontrol kita itu sebagai seorang manajer, harapannya seorang manajer ini bisa menerapkan restitusi, konsep restitusi dalam menyelesaikan masalah. Misalnya kalau di sekolah itu yang masalah yang paling sering kita hadapi adalah masalah disiplin siswa. Restitusi ini ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melaksanakannya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian
validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kenapa dia harus berbuat salah? Ada alasannya. Dan kita mau menghargai mereka bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia sadar dia salah, dia yakin bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki dan dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan keyakinan dia sendiri. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan belajar lagi bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana seharusnya kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau permasalahan disiplin yang ada di sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Saya top share nanti. Bapak Ibu boleh, ini kan sesinya hanya sebentar, kita nanti bisa lanjutkan kembali. Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik ataupun kita bisa berdiskusi kembali tentang budaya positif ini. Dan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, hendaknya bisa kita dukung bersama, kemudian bisa kita laksanakan bersama, sehingga ke depan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhenti merekam.